Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas besar 1 termodinamika. Nama kelompok saya sendiri Uli Nuha, teman saya Tommy Rizky Nanda, kemudian Sigit Ar-Rahman, yang keempat Nia Kurniawan, dan yang kelima Heri Purwanto. 1. Pengukuran tekanan pada tangki oksigen 2,5 meter kubik terbaca 500 kPa. Tentukan jumlah oksigen dalam tangki jika suhunya 28 derajat Celcius dan tekanan atmosfer 97 kPa. Diketahui volume sama dengan 2,5 meter kubik. Tekanan pada tangki 500 kilopascal, tekanan atmosfer 97 kilopascal, dan tekanan totalnya adalah 500 ditambah 97 kPa sama dengan 597 kPa. Suhunya 28 derajat Celcius yang diubah menjadi Kelvin sama dengan 28 ditambah 273 sama dengan 301 derajat Kelvin. R-nya sama dengan 0,2598 kPa meter kubik per kilogram. Yang ditanyakan adalah massa. Rumusnya adalah M sama dengan P kali V per R kali T sama dengan 597 kPa dikali 2,5 per 0,595 kPa meter kubik per kilogram dikali 301 derajat Kelvin sama dengan 1492,5 kPa kali meter kubik per 78,199 kPa kali meter kubik per kilogram sama dengan 19,086 kg. Jadi jumlah oksigen dalam tangki adalah 19,086 kg. Baik, saya akan melanjutkan untuk penjelasan soal nomor 2. Di sini saya akan menjelaskan di mana letak jenuh uap dan jenuh gas. Oke, pertama kita pahami dulu yang disebut garis isobaric line itu yang mana. Ya, garis isobaric line adalah garis putus-putus ini yang berwarna biru ini, atau dalam gambar 2 itu garis yang menghubungkan dari nomor 1 ini sampai nomor 4. Selanjutnya kubah atau dam. Ini kubah atau dam. Di dalam kubah merupakan daerah mikstur. Pada fase ini, ketika suhu semakin naik, maka lapisan uap akan bertambah. Fase ini merupakan fase campuran antara vapor dan liquid di daerah sini ya. Dan untuk di sebelah kiri kubah ini merupakan daerah compressed liquid, daerah mula-mula, daerah awal ketika diberikan panas, kemudian terjadi perubahan pada suhunya. Dan garis putus-putus yang di sebelah kiri dam. Garis putus-putus ini adalah titik didih di mana pada masa ini dikatakan saturasi liquid atau titik jenuh air. Pada posisi ini mulai muncul buih-buih gas. Dan garis di sebelah kanan. Garis sebelah kanan ini merupakan garis saturated vapor, yang dimana pada fase saturated vapor adalah keadaan dimana saturasi vapor berada pada di atas cairan fase cairnya. Hal ini berdasarkan densitas. Jadi ketika fluida dicampur
Ketika fluida dicampurkan dan dipisahkan berdasarkan fluidanya, maka fluida yang paling ringan akan berada di paling atas karena densitasnya kecil. Kemudian jika dipanaskan terus-menerus, maka menjadi keadaan saturated vapor atau titik jenuh uap karena liquid sudah berubah sepenuhnya menjadi vapor di daerah sini ya. Kemudian titik puncak dari dam sendiri ini disebut critical point. Pada titik ini merupakan fase gas dan liquid sudah tidak dapat dibedakan. Dan di sebelah kanan kubah di sini ya. Di sini merupakan daerah superheated pada keadaan saturated vapor. Ketika dipanaskan lagi secara terus-menerus maka menjadi keadaan superheated. Fase ini tidak terjadi perubahan fase, melainkan yang berubah adalah suhunya menjadi sangat panas di daerah sini ya. Daerah nomor udah sampai sekian penjelasan nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tommy Sinanda. Saya dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin. Saya ingin mempresentasikan tugas besar 1 mata kuliah termodinamika untuk soal nomor 3, yaitu perangkat silinder piston awalnya terisi uap pada 3,5 MPa dipanaskan oleh 5 derajat Celcius. Sekarang uap kehilangan panas ke sekitarnya dan piston bergerak ke bawah mengenai satu set penghentian di mana titik silinder berisi air cair jenuh. Pendinginan berlanjut sampai silinder berisi air di 200 derajat Celcius. Tentukan A. Suhu awal. B. Perubahan entalpi persatuan massa uap pada saat piston pertama kali berhenti. Dan C. Tekanan akhir dan kualitas jika tercampur. Jawaban dari pertanyaan yang diberikan, kami tahu tekanan uap awal P1 sama dengan 3,5 MPa. Suhu pada superhead sama dengan 5 derajat Celcius. Suhu saturasi T1 sama dengan 242,6 derajat Celcius dari tabel A sampai 5. Suhu awal T1 uap adalah T1 sama dengan T1 plus suhu superhead sama dengan 242,6 derajat Celcius ditambah 5 derajat Celcius sama dengan 247,6 derajat Celcius. B. Untuk mengetahui perubahan entalpi persatuan massa uap pada saat piston pertama kali berhenti. P2 sama dengan P1 sama dengan 3,5 MPa, X2 sama dengan 0. Maka dari tabel A sampai 5 didapat V2 sama dengan 0,001235 meter persegi. H1 sama dengan 2821,1 kJ per kilo. H2 sama dengan 1049,7 kJ per kilo. Sehingga H sama dengan H2 dikurang H1 sama dengan 1049,7 kJ per kilo dikurang 2821,1 kJ per kilo sama dengan min 1771 kJ per kilo. C. Tekanan akhir dan kualitas jika tercampur, maka menemukan bahwa gas berada di posisi akhir, yaitu di posisi 3. Suhu akhir T3 sama dengan 200 derajat Celcius diberikan. 1. Volume spesifik V3 dan volume spesifik V2 sama dengan 0,00123 meter persegi per kilo. Menggunakan tabel A4 untuk nilai yang sesuai dari 1 dan 2 kita dapatkan tekanan akhir P3 sama dengan 1555 kPa. Taksi kekeringan X3 sama dengan 0,0000. Baik, untuk selanjutnya yaitu soal nomor 4. Massa uap air jenuh 5 kg pada tekanan 300 kPa
dipanaskan pada tekanan konstan hingga suhu mencapai 200 derajat Celcius. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh uap selama proses ini. Untuk menghitung usaha yang dilakukan oleh uap, pertama-tama kita perlu menentukan volume awal, yaitu V1 dan V2, volume akhir dari air tersebut. Pada saat awal air berada dalam fase uap air jenuh, hal ini memungkinkan kita untuk mengetahui volume air yang spesifik menggunakan tekanan yang diberikan, yaitu P sama dengan 300 kPa. V1 sama dengan 0,606 meter kubik per kilo. Dari apa kita dapat menggunakan massa air yang diberikan? Massa sama dengan 5 kilo untuk menentukan volume V1. V1 sama dengan massa dikalikan V1. Uap kemudian dipanaskan lagi hingga temperatur 2 sama dengan 200 derajat Celcius. Di bawah tekanan konstan P yang berarti fase terakhir uap adalah uap superheat. Kita kemudian dapat menggunakan perangkat lunak yang sesuai untuk menentukan volume akhir spesifik V2 dan massa yang diberikan untuk menentukan volume akhir V2. V2 sama dengan 0,716 meter kubik per kilogram, maka V2 sama dengan massa dikali V2. Usaha yang dilakukan kemudian dihitung menggunakan rumus usaha isobarik, yaitu W sama dengan P dalam kurung V2 dikurangi V1. W sama dengan V dikali M dikali V2 dikurang M dikali V1. W sama dengan P kali M dalam kurung P2 dikurangi P1. W sama dengan 300 kPa dikali 5 kilo dalam kurung 0,17 meter kubik per kilo dikurang 0,606 meter kubik per kilo. Jadi W sama dengan 165 kilojoule. Demikian jawabannya. Usaha dari uap tersebut sama dengan 165 kilojoule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penjelasan nomor 5, yaitu tangki berinsulasi dibagi menjadi dua bagian oleh sebuah partisi. Satu bagian tangki berisi 2,5 kg zat cair terkompresi pada suhu 60 derajat Celcius dengan tekanan 600 kPa. Sedangkan pada bagian tangki yang lainnya dievakuasi. Partisi sekarang dilepas dan air mengembang untuk mengisi seluruh tangki. Pertanyaannya adalah tentukan suhu akhir dan volume tangki pada tekanan 10 kPa. Di sini terlihat ada sebuah tangki yang tertutup. Di bawah adalah zat cair H2O. Kemudian ada sekat partisi yang atasnya masih kosong untuk dievakuasi. Di sini diketahui bahwa M yaitu massa adalah 2,5 kg dan T suhu pertama sama dengan 60 derajat Celcius. Kemudian ada tekanan pertama 600 kPa dan tekanan kedua adalah 10 kPa. Di sini yang ditanya adalah T suhu kedua dan volume tangki pada tekanan 10 kPa. Perlu kita ketahui bahwa E in dikurangi E out sama dengan E system, di mana E in adalah energi dalam yang masuk dan E out adalah energi dalam yang keluar. Sedangkan delta E system adalah perubahan energi total pada sistem tersebut. Di sini ada juga rumus delta U sama dengan M dalam kurung U2 dikurangi U1 tutup kurung sama dengan 0.
dapat disamakan bahwa U1 sama dengan U2, di mana U di sini adalah besarnya energi internal atau energi dalam, dan M adalah massa. Merujuk pada tabel, diketahui bahwa sifat air yang tertera dalam tabel dan bagan properti dalam standar satuan SI dalam tabel A-4 pada jenuh air dan A-5 pada jenuh uap adalah sebagai berikut. Ini adalah A-4 pada jenuh air. Di sini terdapat air pada temperatur 60 derajat Celcius menghasilkan volume spesifikasi yaitu 0,001017 meter kubik per kilogram. Sedangkan energi internal yang terdapat pada air dengan suhu 60 derajat Celcius yaitu 251,16 kJ per kilogram. Dapat ditulis sebagai berikut: P1 pada 600 kPa dengan suhu T1 pada 60 derajat menghasilkan V1 sama dengan Vf pada tekanan 60 derajat Celcius adalah 0,001017 meter persegi per kilogram. Sedangkan pada U1 sama dengan Uf pada 60 derajat Celcius yaitu 251,16 kJ per kilogram. Untuk tekanan 10 kPa dalam tabel A-5 dapat dilihat sebagai berikut. Ini adalah tekanan pada 10 kPa, satuannya kPa, terdapat volume spesifikasi saturasi vapor 14,670 meter kubik per kilogram. Sedangkan energi internalnya adalah 2245,4 kJ per kilogram. Maka kita tuliskan lagi sebagai berikut. P2 tekanan kedua pada 10 kPa untuk U2 adalah sama dengan U1 yaitu Vf sama dengan 0,001010. Untuk V nya sendiri adalah 14,670 meter kubik per kilogram. Sedangkan untuk Uf adalah 191,79. Untuk UFG nya sendiri adalah 2245,4 kJ per kilogram. UFG di sini adalah hasil dari energi internal uap jenuh dikurangi dengan energi internal cair jenuh sehingga menghasilkan nilai UFG. Dapat kita cari jarak yang dilambangkan X yaitu X sama dengan U1 dikurangi UF dibagi UFG. Karena U1 sama dengan U2, maka mendapat persamaan sebagai berikut. X sama dengan U2 dikurangi UF dibagi UFG. U2 adalah 251,6 dikurangi UF adalah 191,79 dibagi UFG adalah 2245,4 sehingga menghasilkan jarak 0,02644. Untuk T2 yaitu suhu akhir sama dengan suhu saturasi pada 10 kPa yaitu 45,81 derajat Celcius. 45,81 derajat Celcius ini didapatkan melalui tabel di atas. Pada tekanan 10 kPa akan menghasilkan suhu T saturasi sebesar 45,81 derajat Celcius. Sedangkan untuk mencari V2 sama dengan Vf ditambah X2 dikali Vfg. Sedangkan untuk mencari V2 adalah Vf ditambah X2 dikali Vfg, yaitu besarnya Vf adalah 0,001010 ditambah besarnya X2 yaitu 0,02644 dikali buka kurung 14,670 dikurangi 0,001010 tutup kurung sehingga menghasilkan
besaran F2 yaitu 0,388858 meter kubik per kilogram. Untuk volume tangki pada tekanan 10 kPa dapat dirumuskan V sama dengan M kali V2, yaitu beratnya massa 2,5 kg dikali 0,388858 meter kubik per kilogram dengan hasil 0,972 meter kubik. Jadi suhu akhir dan volume tangki untuk tekanan akhir 10 kPa adalah suhu akhirnya didapat 45,81 derajat Celcius. Dan untuk volume tangki pada tekanan akhir 10 kPa adalah 0,972 meter kubik